Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan marhaban bikum ya tullabul ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu di Ponpes Abu Hurairah Mataram. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesempatan, luang waktu untuk kita kembali menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki orang-orang terdekat kita, sehingga kita bisa mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah kalian melewati ujian, kemudian liburan, kita akan kembali melanjutkan pelajaran, khususnya masalah fikih seputar bab salat. Seperti salat sebagaimana yang kita sudah jelaskan pada pertemuan bulan yang lalu atau awal semester ganjil tentang salat rawatib dan ghairu rawatib. Sekarang kita masuk ke salat yang ghairu rawatib, yang bukan rawatib. Juga sebagian sudah kita sampaikan salat-salat yang tidak termasuk salat rawatib, seperti salat duha. Kemudian ada salat istikharah juga sudah, dan yang lainnya. Kemudian kita masih membahas tentang bab salatul Jum'ah. Pada pertemuan di semester ganjil atau semester pertama, sebagian dari pembahasan salat Jum'ah sudah kita bahas. Seperti apa hukum salat Jumat, kemudian khutbah Jumat, kemudian apa yang diharamkan tatkala melakukan salat Jumat. Tertinggal 2 poin dari bab salat Jumat, yaitu bima tudrakul Jum'ah. Ya. Bagaimana kita mendapatkan salat Jumat. Berkata rahimahullah wa hafizahullah taala, bima tudrakul Jum'ah, bagaimana kita bisa mendapatkan salat Jumat? Al-jawab, tudrakul Jum'atu bi idraki raq'atin ma'al imam. Salat Jumat didapati dengan mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah secara marfu', beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka min jum'ah raka'atan adraka as-salah. Ya, barang siapa yang mendapatkan dari Jumat itu 1 rakaat, maka dia telah mendapatkan salat Jumat. Wa in adraka aqalla min raka'atin shalla dhuhran. Apabila dia tidak mendapatkan kurang dari 1 rakaat, maka dia harus menggantinya dengan salat zuhur. Artinya seorang, ini di antara pendapat ulama, dan insyaallah ini yang terkuat, orang yang mendapatkan salat Jumat, karena ini hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, barang siapa yang salat Jumat kemudian tertinggal dia 2 rakaat,
dia mendapati imam setelah ruku yang terakhir misalnya, atau tatkala sujud. Setelah ruku imam dalam keadaan i'tidal, itu dalam keadaan sujud pada rakaat kedua, maka dia menggantinya dengan salat zuhur. Namun apabila masuk pada rakaat yang kedua sebelum ruku, sebelum waktu salat atau membaca surat Al-Fatihah, intinya sebelum ruku, maka dia tinggal melanjutkan satu rakaat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang terakhir dari bab salatul Jum'ah adalah udhkur sittatan mimma yustahabbu yaumal Jum'ah. Sebutkan 6 dari hal-hal yang disunahkan pada hari Jumat. Ya. Yang pertama, at-tabkiru ilal Jum'ati liyahsula 'alal ajril kabir. Bersegera untuk berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat, liyahsula 'alal ajril kabir, untuk mendapatkan ganjaran yang besar, ya, pahala yang besar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan orang yang bersegera ke masjid pada hari Jumat untuk melakukan salat Jumat tentunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah." Barang siapa yang berangkat, ya, di awal waktu pada hari Jumat, maka ia seperti berkurban seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Siapa yang berangkat Jumat di waktu yang kedua, maka ia seperti berkurban dengan sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalits faka'annama qarraba kabshan aqran. Dan siapa yang berangkat pada waktu yang ketiga, maka dia seperti berkurban dengan kambing gibas. Kemudian siapa yang berangkat pada waktu yang keempat, maka dia seperti berkurban dengan ayam. Ya, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydatan. Siapa yang berangkat pada waktu yang kelima, maka ia seperti berkurban dengan telur. Artinya ini urutan dari keutamaan orang yang bersegera menuju masjid. Ada yang berpendapat yang mendapatkan shaf pertama di awal waktu, dia paling awal datang dan menepati shaf pertama, kemudian seterusnya sampai shaf yang kelima. Intinya dia bersegera untuk berangkat ke masjid, ya, dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Kemudian yang ketiga, biliktisalu wa taqlimul adhafir wa halqul 'anah wa nabtul ibti wa hafuz syarib. Itu lakukan mandi, potong kuku, dan mencukur bulu kemaluan, dan mencabut bulu ketiak, dan merapikan kumis. Ini diantara sunnah-sunnah pada hari Jumat. Adalah dia mandi sebelum berangkat untuk sholat Jumat. Ya, ini diantara keutamaan hari Jumat. Kemudian yang ketiga, lubsu ahsanith thiyabi wa tatayyub. Hendaknya dia memakai pakaian yang paling bagus, bukan yang terbaru, paling bagus yang dia miliki. Ya, bahkan ada seorang atau sebagian ulama mengkhususkan baju yang dia pakai pada hari Jumat, sehingga dia benar-benar mengistimewakan hari Jumat tersebut. Kemudian yang
keempat, al-iktharu minas salati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil jum'ah wa lailatiha. Memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat maupun malamnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru alayya minas salah fi kulli yawmi jum'ah, fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yawmi jum'ah. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah salawat kepadaku pada setiap Jumat." Ya, Jumat itu hari itu dimulai dengan tenggelamnya matahari. Ya, dari ufuk barat atau sebelah barat itu mulai hari, sehingga awal dari masuknya hari Jumat itu pada hari Kamis, ya, tenggelamnya matahari, sehingga malam Jumat itu juga termasuk hari Jumat. Ya, sehingga kita disunahkan untuk memperbanyak salawat pada malamnya dan siangnya. Karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Ini yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kemudian Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan li ghairihi. Kemudian yang berikutnya, membaca suratul kahfi, qira'atu suratul kahfi fi yaumil jum'ah aw lailatiha, membaca surat al-kahfi pada hari Jumat atau pada malam harinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratul kahfi lailatul jum'ah adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq." Barang siapa membaca surat al-kahfi pada malam Jumat, maka ia akan mendapat cahaya antara dirinya dan rumah yang mulia, yaitu Mekah. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat al-kahfi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain." Barang siapa membaca surat al-kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Ini di antara keutamaan salat Jumat. Kemudian yang terakhir, al-iktsaru minad du'a'i wa taharri sa'atil ijabah. Memperbanyak doa dan bersungguh-sungguh mencari waktu yang ijabah pada hari Jumat tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, menjelaskan ada waktu yang sangat mustajab pada hari Jumat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyahu." Di dalamnya terdapat waktu. Artinya di dalam hari Jumat itu terdapat waktu. Jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang dia minta. Ya. Lalu beliau mensyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Artinya sebentar waktu tersebut. Sehingga para ulama berbeda pendapat dengan pendapat yang banyak. Namun ada beberapa pendapat yang dikuatkan di sini. Di antaranya ada yang mengatakan, ya, antara imam duduk di atas mimbar sampai selesai sholat, sehingga khutbah yang kedua, tatkala duduk mau khutbah kedua itu, di antara dua khutbah itu ada duduk sebentar, itu yang utama untuk kita berdoa. Ada yang mengatakan dari ba'da asar sampai tenggelam matahari pada hari Jumat. Ada yang mengatakan di akhir-akhir dari hari Jumat. Sehingga Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala atau sebagian ulama menggabungkan pendapat ini dengan bersungguh-sungguh, ya, atau menggabungkan semua pendapat yang ada
dengan kita bersungguh-sungguh dalam berdoa pada 2 waktu yang disebutkan atau pada hari Jumat tersebut. 2 waktu itu yang maksudnya di sini Ibnu Hajar adalah setelah asar dan waktu imam berkhutbah di antara 2 khutbah. Karena ada waktu di sana khutbah pertama kemudian istirahat dan kemudian berdoa bersungguh-sungguh di situ. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.